Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu staf Dewan Guru yang sangat saya banggakan pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan kuasa-Nya kita masih bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk kegiatan pengimbasan, masih dalam rangka kegiatan calon guru penggerak, yaitu tentang modul 1.4 budaya positif. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Tuhan rahmat yang sudah dilimpahkan kepada beliau tetap tercurah kepada kita sekalian umatnya. Amin. Baik Bapak dan Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pada hari ini kita akan mulai. Insya Allah dalam 1 jam ke depan saya akan menyampaikan materi yang pernah saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak, dan materi ini baru saya dapatkan juga mungkin beberapa minggu yang lalu, dan saat ini kami mendapatkan tugas untuk melakukan pengimbasan kepada Bapak dan Ibu dengan harapan bahwa apa yang menjadi materi saya dan apa yang sudah disampaikan pada saat kegiatan guru penggerak itu dapat kita implementasikan di sekolah. Dan jujur Bapak dan Ibu, materi ini sangat baik, bagus sekali materi ini. Saya pun ada beberapa materi yang baru saya dapatkan setelah saya mengikuti guru penggerak ini. Jadi semuanya berurutan. Maksud saya semuanya apa yang sudah kita lakukan kemarin saat pembentukan ombel, kemudian perumusan visi, ya, dan kemudian untuk saat ini pengimbasan untuk modul 1.4 budaya positif itu ada saling berhubungan, ya. Jadi setelah kita melakukan perumusan visi, kita berharap melalui budaya positif ini kita menghadirkan program-program yang bermanfaat, yang kemudian sesuai dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Begitu Bapak dan Ibu. Ya, langsung kita mulai saja untuk pengimbasan pada hari ini, yaitu tentang budaya positif. Ya, Bapak dan Ibu, budaya positif itu apa? Ya, jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai yang positif yang nantinya kita akan terapkan pada di lingkungan sekolah kita, ya. Dengan harapan apa? Dengan harapan semoga sekolah kita menjadi baik. Dengan harapan semoga sekolah kita menjadi sekolah yang sesuai dengan konsep kurikulum merdeka, ya, yaitu mencetak atau meluluskan generasi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, gitu, ya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk bagaimana supaya budaya positif ini ada di sekolah kita, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, ya, ada 6 kegiatan yang mendukung adanya kegiatan budaya positif ini. Ya, ada 6 kegiatan yang nantinya ke depannya akan saya jelaskan satu persatu kepada Ibu. Dan seandainya ini bisa kita terapkan di sekolah, kita akan terapkan bersama-sama. Ya, dan saya yakin kita bersama pasti akan menerapkan ini, karena tahun ini kita juga sudah harus memang melaksanakan kurikulum merdeka, ya. Jadi yang pertama yaitu ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu 6 hal yang nantinya ke depannya kita akan
melihat ataupun mendengar bagaimana keenam konsep tersebut. Yang pertama, Bapak dan Ibu, kenapa harus ada budaya positif? Ya, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ya, yang kemarin kita adalah kurikulum 2013, yang saat ini atau bulan berikutnya kita akan melaksanakan itu kurikulum merdeka, yang patokannya adalah profil pelajar Pancasila. Ya, jadi kedepannya kurikulum merdeka yang akan kita terapkan ini harus berdasarkan tujuan utamanya adalah mencetak generasi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa? Yang pertama ada kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, kemudian bernalar kritis, mandiri, dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 6 poin ini yang kita harapkan ada menjadi menjadi bentuk ataupun terbentuknya karakter dari siswa-siswa kita yang ada di sekolah. Ya, jadi 6 profil pelajar Pancasila ini harus ada di RPP kita, harus ada di setiap kegiatan kita setiap hari, di saat pembelajaran, di luar pembelajaran, itu harus ada. Kita mulai melakukan pembiasaan. Ya, contohnya mungkin yang selama ini sudah kita lakukan untuk beriman dan bertakwa, belajar berdoa sebelum kita belajar, melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Itu yang nantinya kita harapkan menjadi membentuk karakter anak didik kita melalui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ya, itu untuk perubahan paradigma belajar. Lanjut, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Sudah tentu, ya. Kalau budaya positif ingin diterapkan, lingkungannya juga harus positif. Karena hal yang tidak mungkin lingkungannya negatif dan berharap budaya positif akan tercipta, itu hal yang tidak mungkin. Kemudian aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi itu harapan-harapannya di saat kita menyediakan lingkungan yang positif. Kemudian pada dasarnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Sebentar Bapak dan Ibu akan ada 5 kontrol, dan nanti sebentar Bapak dan Ibu yang saya jelaskan kira-kira Bapak dan Ibu itu ada di kontrol yang mana. Sebentar, nanti di materi selanjutnya. Lanjut, itu tadi perubahan paradigma. Ya, yang berikutnya ada disiplin positif. Ya, bagaimana supaya budaya positif itu ada di sekolah? Yang kedua ini adalah kita harus berupaya menerapkan disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Kita lihat dulu pengertian dari disiplin itu. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Ya, sedangkan disiplin mengacu pada disiplin diri dalam bertanggung jawab atas setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukan. Ya, jadi dengan kita disiplin, seolah-olah kita menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Seperti itulah gambaran disiplin itu. Ya, jadi contoh, tidak boleh terlambat. Jadi kita benar-benar berusaha, walaupun dari dalam diri kita sekali mau pergi di sekolah tetapi perasaan itu harus kita buang, harus kita tahan, karena ada bentuk disiplin ini yang harus kita terapkan. Jadi kita selalu berusaha untuk datang tepat waktu di sekolah. Gitu. Yang berikutnya, disiplin positif merupakan cara penerapan yang memiliki tujuan pada peserta didik untuk bisa menumbuhkan kesadaran diri tanpa adanya sebuah pujian, hukuman,
atau reward. Jadi Bapak dan Ibu, setelah ada disiplin positif ini, kita berharap, karena biasanya anak-anak itu, saya pun begitu. Anak-anak itu kalau saya janjikan sesuatu, mereka semangat sekali belajar. Padahal itu harusnya tidak lakukan. Mereka benar-benar harus bersemangat dalam belajar tanpa ada embel-embel yang kita orang janjikan sama orang. Ya, harusnya seperti ini. Jadi jangan selalu kita memberikan reward seolah-olah mereka kita mau semangat belajar, kita bayar harga ini kecuali dia kasih reward. Setelah reward itu kita tidak berikan, kembali seperti semula lagi. Dan itulah yang nantinya diharapkan tidak terjadi di dalam proses pembelajaran. Lanjut, yang ketiga, sebagai guru, hal ini dilakukan bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bapak dan Ibu, nilai-nilai kebajikan universal itu salah satunya yang ada di DNA Profil Belajar Pancasila itu. Kemudian banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang secara universal, jujur, bertanggung jawab. Semua nilai-nilai positif itu yang diharapkan nantinya ada dalam diri anak-anak. Dan tidak hanya pada anak-anak, sebagai guru kita juga harus menjadi teladan untuk anak-anak. Jadi nilai-nilai positif itu juga harus ada pada kita. Dan saya pun begitu, saya sadar-sadar saya tidak terlambat. Jadi mungkin insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi. Ya, lanjut. Sudah 2, ya, paradigma perubahan, kemudian harus menerapkan disiplin positif. Yang berikutnya, ini kebutuhan dasar ini saya main tebak-tebakan dengan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, ternyata kita orang manusia itu ada 5 kebutuhan dasarnya. Ya. Dan apabila 5 kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka kita akan bertingkah laku sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Oke? Contoh, kebutuhan yang pertama, kita orang suka dapatnya yang bagus-bagus, kita orang suka dapatnya, kita orang suka banyak uang, kita orang suka pergi-pergi di mana-mana, itu kebutuhan Bapak dan Ibu. Dan itu dinamakan dengan kebutuhan, sudah boleh nih? Itu dinamakan dengan kebutuhan kesenangan. Betul sekali, ya. Jadi Ibu Elin benar, ya. Kebutuhan kesenangan. Entah itu anak kecil atau orang dewasa. Ini pas tadi balik kamar saya bilang anak kecil. Entah itu, ya, ini Nadifah. Entah itu anak kecil atau orang dewasa, kebutuhan kesenangan ini harus terpenuhi. Ya, yang pertama, nomor 2 titik-titik. Dia apa? Sudah bisa ditebak? Ya, cinta dan kasih sayang. Kita kan butuh seseorang yang menyayangi kita. Bukan berarti cowok atau apa ini, tapi lebih ke orang-orang terdekat kita, contohnya keluarga. Ya. Jadi begitu juga anak-anak Bapak dan Ibu. Oh, anak-anak seorang ini siswa, berarti itu butuh cinta dan kasih sayang dari guru-guru. Anak-anak juga butuh kesenangan di sekolah. Jadi itu yang harus kita penuhi. Macam saya, cinta dan kasih sayang dari saya ke suami, saya mau saya ke suami bagi sama saya. Nah itu juga anak-anak itu juga begitu. Mereka maunya begitu dari guru-guru, dan itu yang harus kita penuhi. Coba apa konsekuensinya jika itu tidak terpenuhi? Maka ada hal-hal negatif yang akan terjadi. Dan itulah yang terjadi sama anak-anak. Ketika kebutuhan mereka tidak terpenuhi, maka ada perilaku positif dan perilaku negatif yang akan terjadi. Begitu Bapak dan Ibu. Ya. Ingat ini 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar Tuhan. Yang kedua, ini. Ya, apa ini? Kebebasan. Betul. Kebebasan ya. Anak-anak itu tidak mau dikekang. Ibu-ibu mau ini supaya sekali tugas dan lain sebagainya, PMM dan lain sebagainya. Kan? Maksudnya jangan terlalu dikekang seperti ini. Ya. Kita maunya seperti ini. Coba bayangkan dengan anak-anak.
Ya. Jadi itu Bapak dan Ibu, anak-anak itu butuh kebebasan, dan itu yang harus kita orang berikan sama orang. Sama dengan kita orang jaga bahan kritik-kritik, kasih kamu kita orang ini harus banyak, kita ini harus banyak. Coba bayangkan kita orang itu posisinya orang itu anak-anak itu, ya. Jadi mereka pun harus diberi kebutuhannya. Kayak kita orang, besok kasih kamar 50%, besok kasih kamar 80%. Terpenuhilah kebutuhannya. Alhamdulillah kita senang. Begitu juga anak-anak, ketika apa yang orang mau terpenuhi, sudah mereka akan senang. Dan ingat, apabila tidak terpenuhi, maka hal-hal negatif akan terjadi. Ya, hal-hal negatif akan terjadi. Oke, ini yang keempat. Yang keempat ini pertama. Apa? Penguasaan. Ya. Anak-anak itu butuh diakui Bapak dan Ibu. Ketika mereka bisa menjawab, puji orang. Ya. Ketika mereka, makanya pengumuman kejuaraan itu tetap harus diumumkan kalau menurut saya. Itu sebagai apresiasi bagi mereka yang sudah bekerja keras. Ini kita dapat juara satu, dan tahu kan kita bagaimana kita berusaha. Itu Bapak dan Ibu. Tetap harus kita umumkan sebagai bentuk apresiasi orang kepada orang. Makanya kenapa kita kemarin ada duta kebersihan, duta disiplin dan lain sebagainya. Padahal itu bagus. Insya Allah kedepannya tetap teruskan di yang duta-duta itu, supaya membawa dampak positif untuk anak-anak. Duta kerapian, duta kebersihan, sehingga orang bangga. Sedang kalau perlu ada salin, orang berpakai salin kan luar, ya. Itu yang kebutuhan keempat yang harusnya ada dan kita penuhi kepada anak-anak. Begitu juga orang harus terpenuhi pada orang itu. Dan yang terakhir ini nomor 5. Bertahan hidup. Bertahan hidup. Bertahan hidup itu bagaimana Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu boleh tidak minum seharian, boleh tidak makan seharian? Tidak. Itu kebutuhan bertahan hidup. Yang mate ya, macam juga bilang mate. Betul itu. Begitu juga anak-anak Bapak dan Ibu. Ketika mereka sok lapar, jangan paksa orang belajar. So tidak mau masuk. Ketika orang sok lapar, mereka kebutuhan harus terpenuhi. Makanya kalau memang sok lapar, jangan paksa orang untuk belajar. Kasih istirahat orang. Biar nanti masuk ulang. Ya, jadi jangan kita kekang kebutuhan di orang sholat bataria. Kita lapar, kita perlu makan, begitu juga kan kita. Ya, jadi Bapak dan Ibu, inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu dipenuhi, dan kalau kita sebagai guru harus memenuhinya juga kepada murid-murid kita. Ya, oke. Jadi ini. Kebutuhan dasar manusia merupakan sebuah usaha manusia dalam mendapatkan sesuatu yang diinginkan, gitu ya. Segala tindakan akan berusaha dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar agar lebih baik. Itu ya Bapak dan Ibu saya sampaikan tadi. Segala kegiatan, segala tindakan akan berusaha dilakukan agar pemenuhan kebutuhan tersebut tercapai. Ya, saya sampaikan tadi bahwa akan ada hal-hal negatif yang akan terjadi di saat kebutuhan dasarnya mereka itu tidak terpenuhi. Mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat ada orang yang di saat kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, dia sampai melakukan hal-hal yang negatif. Ada yang bisa memberikan contoh? Kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, akhirnya dia melakukan hal-hal yang negatif. Mencuri, ya, sampai melakukan
melakukan hal-hal yang seperti ini di saat kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi kita berharap jangan sampai anak-anak melakukan hal-hal yang negatif di saat kita tidak bisa memberikan pemenuhan kebutuhan kepada mereka. Ya, oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Nah, ini ya penjelasannya. Untuk yang kesenangan seperti tadi, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Ya, kemudian cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang yang berkoneksi. Ya, lanjut. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi. Ya, kadang Ibu itu kadang kalau ibu orang mau bantu Pak dia kadang tidak mau ya, karena itu dia bisa, ya dia bisa sendiri seperti itu. Dan itulah kebutuhannya Iva. Dia sudah tahu dia bisa sendiri, makanya dia tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Iya. Oke, lanjut. Penguasaan, ya. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan itu yang saya sampaikan tadi, ya. Kemudian prestasi yang harus kita akui, ya. Padahal kalau anak-anak kadang ada yang diberikan hadiah dari sekolah, itu sebagai bentuk apresiasi. Harus dipersiapkan Harus dipersiapkan oleh kalian. Oh, berarti nanti penerimaan rapat untuk semester genap pada ini ya. Dipersiapkan oleh kalian ya. Itu ya, sebagai bentuk apresiasi kepada mereka. Begitu juga yang lomba-lomba mimpi kelas, orang semangat, orang diakui atas kemenangannya dan diberikan apresiasi berupa hadiah. Ya, oke, lanjut. Bertahan hidup itu ya tadi kebutuhan fisiologis, ada rasa lapar, serta kebutuhan psikologis, rasa aman. Anak-anak ini perlu keamanan dari orang. Jangan sampai ini lebih ke bully ya. Jadi jangan sampai kita tidak memberikan keamanan pada orang. Makanya di saat mereka ada yang melapor dan lain sebagainya, kita harus penuhi kebutuhannya. Jangan cuma orang dengar ke sana, ibu, kenapa terlambat buat bakar apa saya? Ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang negatif. Semua bakalan di kelas. Padahal itu harusnya kita penuhi kebutuhannya. Kenapa? Apa yang terjadi? Randan kenapa? Begitu. Oke, lanjut. Oke, saya akan memberikan soal. Silakan Bapak dan Ibu jawab. Kira-kira ini kebutuhan apa? Yang pertama, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung. Bersenandung itu begitu ya? Bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas terlalu harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka senang bernyanyi. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Menurut Bapak dan Ibu itu kebutuhan apa? Kebutuhan apa? Kesenangan. Oke, Ibu oleh kesenangan. Ibu Ele? Padahal kebutuhan apa? Ya? Iya, yang lima tadi. Kira-kira dia masuk kebutuhan apa? Ibu Asli kebutuhan apa? Kebebasan, kesenangan, bertahan hidup, kebebasan ibu, kebebasan ibu, kebebasan. Padahal apa? Cinta dan kasih sayang. Sebentar kita mau lihat jawabannya, ya. Sebentar, ada jawabannya. Oke, fokus teman-teman punya jawaban. Simpan baik-baik ya. Oh, sebenarnya kebebasan tadi. Oke, yang kedua. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Nah, yang begitu tidak ada. Padahal aku pakai jepit rambut baru hari ini, Dewi. Kira-kira kamu apa yang mau? Cinta dan kasih sayang. Yang belakang? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Simpan ya, simpan jawabannya. Apa? Penguasaan. Oke, pada penguasaan. Oke, sebentar kita simpan jawabannya. Lanjut.
dan mendengarkan penjelasan guru. Jangan sampai ada di orang anak-anak pagi ini. Kira-kira kebutuhan apa yang murid mau ini? Penguasaan. Yang di belakang kebebasan. Oke, Ibu Asri kebebasan. Bungkus semua jawabannya. Sebentar kita akan lihat apakah teman-teman punya jawaban benar. Oke ya, ada kebebasan, penguasaan. Lanjut yang terakhir. Aku marah. Pekerjaanku yang diperbaiki, yang perlu diperbaiki, justru ditunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Saya pernah begini. Ya, dan lempar saya punya buku dilempar. Karena kan kita kasih baik aman saja. Kasih baik aman saja, Pak Guru, jangan lempar begitu. Kebutuhan apa? Kebebasan. Cinta dan kasih sayang. Apa? Luasnya apa? Cinta dan kasih sayang. Pada akhir penguasaan. Ibu Anin apa? Ibu Asri? Ibu Asri? Sama Ibu Asri? Apa Ibu Asri tadi ya? Cinta dan kasih sayang ya? Oke, kita lihat jawabannya apa? Benar semua. Mana? Dia menjawab apa? Saya tidak dapat kopi. Sorry. Dia menjawab apa? Oke, yang pertama. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung. Itu kesenangan. Sorry, saya tidak dapat kopi kamar. Kayaknya tadi gue bawa poin. Ya, itu kesenangan. Ya, dia senang bagiku. Ya, dia butuh. Bukan, itu kesenangan padanya. Ya, itu kesenangannya dia. Mungkin kita harus kasih teguran yang lebih baik lagi. Jangan langsung ditegur seperti itu, ya. Atau mungkin kita alihkan. Oke, kita dengarkan Olan sambil mengerjakan tugas, kita dengarkan Olan bernyanyi, ya. Karena kalau dia makan sesuatu itu, dia mau kerja soal dia Bersenang. kalau dia butuh dan nyawa. Itu. Apalagi kalau yang ada siswa begitu, berarti harusnya kita penuhi kebutuhannya. Ya, lanjut. Ibu guru tidak punya pas hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Cinta dan kasih sayang. Ya. Dia perlu perhatian, dia perlu kasih sayang dari gurunya. Gitu. Lanjut. Aku malas ke sekolah. Belajarnya hanya mengerjakan soal di buku paket dan mendengarkan penjelasan guru saja. Apa? Ya, kebebasan ya. Dia butuh sesuatu yang baru. Kemudian aku marah. Pekerjaanku yang perlu diperbaiki justru ditunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Itu adalah penguasaan. Dia perlu. Ya. Dia perlu untuk maksudnya jangan ditunjukkan seperti itu kepada teman-temannya. Diakui saja dia kalau dia ini salah, ya, supaya dia tahu oh ini salah Pak Guru. Ini hasil perbaikannya dari Bapak dan Ibu. Oke, lanjut ya. Jadi Bapak dan Ibu kemarin yang kebutuhan 5 kebutuhan dasar ini luar biasa sekali di pembahasan yang kita lakukan dulu penggerak, ya. Bahkan ada satu sesi cuma bahas ini dia. Cuma bahas ini 5 kebutuhan dasar ini. Ya, dan banyak sekali yang juga ternyata sering salah dalam memahami 5 kebutuhan dasar ini. Ya, dan hari ini saya sangat senang sekali bisa berbagi dengan kepada ibu tentang 5 kebutuhan dasar ini. Sehingga kita bisa tahu kira-kira anak didik kita itu apa yang orang mau. Ya, kebutuhan apa yang harus kita penuhi kepada mereka. Oke, lanjut. Ini teori motivasi. Ya, teori motivasi itu ada motivasi eksternal, motivasi internal yang bertujuan untuk disiplin positif. Ya, kalau motivasi eksternal biasanya begini Pak Guru, Bapak dan Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya orang ini bentuk pertanyaannya.
Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasanya orang itu hanya karena terpaksa. Ya, hanya karena terpaksa. Itu eksternal. Tetapi kalau orang termotivasi dengan sebaik-baiknya dari dalam dirinya orang sendiri, walaupun tanpa dikasih reward, motivasinya mereka kuat dalam belajar, itu yang dimaksud dengan motivasi eksternal dengan internal. Ya, yang sudah saya sampaikan tadi. Jangan sampai selalu kita orang kasih reward hanya karena termotivasi dengan itu. Sudah, begitu motivasi itu tidak ada, orang juga kembali ke semula. Ya, tetapi motivasi yang benar-benar kita inginkan, dorang dalam dirinya orang, apa yang kita orang mau dapat apabila kita orang benar-benar rajin belajar. Dan itu dari dalam dirinya mereka, tanpa ada embel-embel biar kasih apa. Ya, begitu Bapak dan Ibu. Jadi tadi sudah ada perubahan paradigma, kemudian disiplin, kebutuhan dasar, disiplin positif, dan ini motivasi ini. Ya, ini yang kita harapkan ada pada anak didik kita. Jangan sampai ada motivasi eksternal hanya karena embel-embel. Baru itu orang bagian. Tetapi benar-benar di saat seadanya kita tidak mulai membiasakan ada reward, itu tetap terjadi, tetap semangat belajar walaupun reward itu sudah tidak ada. Dan kita jelaskan kepada mereka, jangan sampai cuma karena ada reward, cuma karena ada hadiah, kamu semangat belajar. Ibu juga maunya, begitu tidak ada hadiah ini, kalian tetap semangat untuk belajar. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini, ya. Teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 hal, yaitu hukuman dilakukan tidak terencana atau tiba-tiba, satu arah, dan cenderung berupa fisik dan psikis. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi dilakukan berdasarkan aturan yang disepakati dan cenderung sikap guru selalu memonitor sehingga murid tidak nyaman. Kemudian ada restitusi. Dilakukan untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan mengajarkan murid mencari solusi sendiri dan memecahkan masalah. Ini Bapak dan Ibu yang kemarin juga menjadi pembahasan yang sangat luar biasa. Perbedaan antara hukuman konsekuensi dengan restitusi. Bapak dan Ibu, kalau hukuman itu dia tidak terencana, tiba-tiba ada siswa yang masuk terlambat, cepat lari 5 putaran di lapangan, tidak terencana, dan dia satu arah hanya dari gurunya, tidak terencana. Ya, saya pernah begitu. Nunggu boleh para nyawa, saya sudah menjelaskan beberapa menit, baru dia baru datang dengan santainya. Cepat lari 5 menit kan? 5 putaran di lapangan. Itu hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi itu sudah terencana, itu orang sudah ada kesepakatan. Ya, orang sudah ada kesepakatan untuk konsekuensi ini. Orang sudah tahu, biarpun kalau tidak mau suruh, orang sudah tahu apa yang orang mau bikin sesuai dengan konsekuensi yang sudah disepakati. Itu konsekuensi. Ya. Sedangkan restitusi, kalau restitusi ini dia tidak ada hukuman Bapak dan Ibu. Begitu ada anak terlambat, kasih dia masuk. Tapi dengan catatan kita akan menelusurinya sampai kenapa dia terlambat. Baru kita langsung cari sendiri dari solusi pada dia apa. Itu yang namanya restitusi. Jadi kita mengajak anak tersebut untuk mencari permasalahannya sendiri. Karena apapun yang dia lakukan, dia tahu itu kenapa. Makanya kita harus cari tahu dan kita minta untuk dia melakukan pertanggungjawaban pada apa yang sudah dia lakukan. Jadi itulah bedanya antara
konsekuensi dengan restitusi. Jadi sekali lagi hukuman itu langsung terjadi, satu arah dia tiba-tiba tidak terencana. Sedangkan kalau konsekuensi itu dia ada dia tahu apa yang harus dia bikin, ya, dia tahu apa yang harus dia bikin, karena itu konsekuensi yang harus dia perbuat atas apa yang sudah terjadi. Sedangkan kalau restitusi tidak ada hukuman, tetapi ada solusi atas apa yang sudah dia buat. Oke, Bapak dan Ibu, ini yang diharapkan kita akan terapkan di sekolah. Pada awalnya, kita orang tidak mau ini ada restitusi ini. Di saat, maksudnya saya pribadi pun saya kayak yang tadinya saya ini penghukum, sebentar ya ada 5 kontrol dari guru-guru. Kayak saya tidak merasa menerima dengan ini restitusi. Masa saya tidak mau hukum pada orang anak-anak? Sedangkan dulu kita orang saja hukuman dalam bentuk apapun kita langsung pernah rasa. Tetapi lihat orang, bagaimana hasilnya, ya kan? Tetapi apakah restitusi ini akan menjadikan anak-anak akan baik ke depannya? Apakah restitusi ini akan menjadikan hal baik kepada anak-anak kita? Kita harus coba Bapak dan Ibu. Dan kita harus terapkan ini di sekolah. Karena kalau kita orang mengubah hukum, sudah ada undang-undang dan sudah banyak guru-guru yang terjebak dengan undang-undang itu, kasihan. Biar cuma bangun rambut. Kejadian di diri saya cuma Pak Awin, cuma karena bangun rambut. Dapat laporan dari orang tua siswa. Jadi solusinya apa? Marilah kita menerapkan restitusi ini. Kita suruh mereka untuk memecahkan permasalahannya sendiri. Oke, Bapak dan Ibu nanti sebentar kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Oke, ini Bapak dan Ibu. Tadi setelah motivasi ada 5 posisi kontrol guru. Kira-kira kita orang pernah ada di mana? Semua ya. Yang pertama posisi kontrol penghukum. Ya, orang yang penghukum itu, saya bisa bayangkan saya guru yang penghukum bagaimana dulu kapan? Ada di rumah atau kayu dan apa? Semua lari kalau udah kali apa dia. Itu adalah posisi guru penghukum. Saya ini dia tarik di telinga pernah, sampai saya rambut itu pernah tercabut gara-gara terlambat. Baru saya dulu ada dia pegang bunga kunci, dia bernama Manis. Ya Allah, itu tidak mau menggunakan kita kalau masalah-masalah dalam menjawab soal, dia mengumpul dengan itu ya. Jadi saya rasa saya sudah di guru juga saya pernah begini posisi penghukum, posisi kontrol penghukum pernah. Ya, Ibu Ere pernah, Ibu Asmi, kita semua ya pernah. Pasti pernah. Ibu yang ini baru mau dapat lewat ada suara Cina posisi itu yang Ibu ya, seberapa otak itu Ibu yang kita semalam ya. Jadi Bapak dan Ibu, semoga dengan hari ini kita bisa merubah paradigma orang ya. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah kita nanti jadi manajer. Seperti apa itu manajer sebentar. Oke, ini perempuan merasa bersalah. Ya, kadang saya pernah begini. Karena ini itu sudah merdeka. Malah itu tidak sayang sama guru-guru ini teolog itu ya pertanyaannya, pertanyaan-pertanyaannya itu. So tidak sayang sama guru-guru ini. Hari-hari bakal saya ingat sama kamu begini. So kenapa kamu ini? Kamu ini sudah sayang dengan guru-guru itu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan kepada yang membuat siswa itu dulu kita ini sudah ibu kecewa. Bapak dan Ibu hati-hati ya. Kalau yang di posisi penghukum ini hati-hati. Bisa jadi guru siswa apa? Dendam dengan apa yang kita bikin sama orang. Ya. Lanjut, yang membuat merasa bersalah bisa jadi siswa itu dorang kecewa sama siapa? Kecewa sama diri dorang sendiri dengan kecewa pada orang lain. Akhirnya apa? Karena dia merasa bersalah, bisa jadi dia menyakiti dirinya sendiri. Itu yang ditakutkan. Ya,
itu yang ditakutkan. Mereka akan merasa bersalah. Jadi jangan sampai kita ada membuat merasa bersalah. Dan saya pernah, tapi alhamdulillah anak-anak sampai tidak sampai ada yang merasa bersalah sampai seperti itu ya. Saya pernah kasih pertanyaan dulu sama anak memang tujuannya supaya orang merasa bersalah. Padahal tidak boleh begitu Bapak. Kalau dulu sudah berlaku. Dulu makanya Pak Arif waktu ini terima materi ini kayak kita orang tidak terima dengan ini materi ini restitusi kita tidak terima. Karena guru kamar itu luar biasa ya. Yang selanjutnya posisi teman. Ada guru murid itu DP kawan. Ada ya teman-teman, ada ya baku teman. Yang akhirnya apa? Siswa cuma bawa dengan 40.000. Ada begitu. Saya siswa, saya sekolah lama ada begitu. Dia tidak mau, pokoknya dia mau cuma 30 itu yang mau sama dia. Ya. Yang akhirnya apa? Dia merasa dia akan menjadi pandang enteng dengan guru-guru yang lain karena selalu dibela oleh guru itu. Ya. Selalu dibela oleh guru itu. Akhirnya dia merasa tidak membutuhkan guru-guru yang lain. Ya, Pak Amin tolong dicek kalau masih ada lagi. Oke, lanjut. Apakah Bapak dan Ibu pernah di posisi kontrol yang teman ini? Pernah ya? Ya. Baik Pak Amin. Pasti Pak Amin pernah di sini. Saya juga pernah di sini. Ya. Dan memang dapat rasa sekali anak-anak itu dekat dengan orang. Dan dapat rasa sekali juga orang tidak suka dengan guru-guru yang lain. Bahkan orang pernah membacakan ibu, saya tidak suka dengan ibu itu ya. Sampai lagi itu dong. Padahal itu ya jangan sampai ada, ya. Jangan sampai ada pada anak didik kita. Oke, lanjut. Pemantau ini dia berdasarkan data. Di wadah lihat di absen kali ini 5 kali yang tidak hadir. Ya, pokoknya kata kau tahu kan apa konsekuensinya? Jadi saya harus kerjakan, saya punya tugas. Oke. Sebentar istirahat, kerjakan ini. Ibu tunggu. Itu dia. Posisi pemantau. Pokoknya dia ada data. Dibuat dengan dari guru lain. Kau juga tidak masuk lalu sama orang. Nah itu. Pokoknya berdasarkan data yang ada. Tetapi dia kasih hukuman. Tapi bukan berarti dia kasih hukuman begitu saja, tidak. Tapi tetap dia pantau. Hukuman itu tetap dia pantau. Begitu. Ya, dia berdasarkan data. Luar biasa itu yang posisi pemantau ini. Ya. Jadi anak-anak tidak bisa menemukan lagi karena memang fakta yang dia bilang dari posisi pemantau ini. Oke? Nah, ada posisi terakhir Bapak dan Ibu yang diharapkan ada pada kita, yaitu posisi manajer. Di mana posisi manajer ini sama dengan yang restitusi tadi. Ya, kita mengharapkan anak-anak didik kita itu menjadi orang yang mandiri dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab seperti apa? Yaitu bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka buat. Seperti posisi yang restitusi tadi. Ya. Jadi anak-anak mulai dari sekarang jangan terlalu hukum. Kita mencari tahu ada tahapannya Bapak dan Ibu yang namanya segitiga restitusi. Nanti sebentar ada videonya yang saya sudah buat. Semoga nanti menjadi inspirasi. Nanti sebentar saya akan putarkan. Oke? Jadi Bapak dan Ibu, inilah 5 posisi kontrol yang ada pada yang harusnya yang ada pada guru, dan kita berharap posisi yang manajer ini yang nantinya mulai akan kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, lanjut. Ini ada contoh, ya. Ini ada contoh
tentang bagaimana guru itu menjadi seorang yang penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dengan manajer. Contohnya begini, ada kasus begini. Siswa tidak mengerjakan PR matematika. Kalau yang posisi penghukum, yang dia mau bilangin, angkat kaki 1 sampai yang istirahat. Itu adalah apa yang dilakukan oleh seorang guru yang posisi kontrolnya penghukum. Ya, lanjut. Apa yang akan dibuat oleh posisi guru yang membuat merasa bersalah? Ini Bapak dan Ibu. Sudah sering Ibu ingatkan untuk mengerjakan PR tepat waktu. Kamu selalu mengecewakan Ibu dan Bapak. Betul ya? Kayak dia mendekati siswa itu bahwa anak ini jadi merasa bersalah atas apa yang sudah dilakukan. Ya, oke, lanjut. Ini yang posisi teman, masih dengan kasus yang sama. Kalau yang posisi teman, dia bilang begini, ayo dong, jangan sering lupa kerjakan PR. Bantu bapak atau ibu sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali PR-nya dikerjakan tepat waktu. Itu bapaknya. Kalimatnya berbeda. Ramah, ya, terlihat ramah. Tapi ingat baik-baik bahwa posisi kontrol yang ini akibatnya juga luar biasa pada anak-anak. Ya, beda ya, beda dengan yang merasa bersalah kan ya. Kalau ini bahasanya kayak bahasa oke. Untuk hari ini tidak apa-apa. Minggu depan kerjakan tepat waktu ya. Begitu. Ya, lanjut. Hari ini di pemantau. Ada bukti lihat. Siap si pemantau ini. Ini. Dani, sengaja saya tulis Dani di situ. Dani, ini yang ketiga kalinya. Bukti ya. Ada bukti dia 3 kali. Kamu sudah melanggar kesepakatan kita untuk mengerjakan PR tepat waktu. Jadi orang ada kesepakatan. Kesepakatannya orang itu mengerjakan PR tepat waktu. Kamu tahu konsekuensinya kan? Berarti jam istirahat kamu gunakan untuk menyelesaikan PR kamu. Dan ibu itu akan memantau apa yang dilakukan oleh anak tersebut pada jam istirahat. Ya? Dan posisi terakhir, coba lihat Bapak dan Ibu. Kira-kira apa yang akan dikerjakan? Apakah kamu tahu kesalahannya? Beda sekali ya. Posisi penghukum dengan posisi manajer. Ada pertanyaan dia. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Luar biasa. Kalau bos saya itu malah belum nyawa. Ibu kalau sudah kerja PR boleh lain-lain. Ya, padahal Bapak dan Ibu posisi manajer ini yang harusnya tidak diharapkan daripada diri. Jadi mulai dari sekarang, kalau yang sekarang posisinya ada di posisi penghukum, mulai belajar untuk jadi posisi manajer. Memang perlu waktu. Silakan. Bapak dan Ibu perlu waktu. Saya pun perlu waktu Bapak dan Ibu. Saya ini posisi kontrolnya boleh di mana saja. Tapi kalau yang manajer ini insya Allah akan belajar. Jadi mari kita belajar bersama-sama bagaimana supaya kita bisa berada pada posisi yang manajer ini. Kita akan coba. Oke. Ini Bapak dan Ibu. Kita akan lihat apakah ini adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Oke. Ini ada di jawaban. Di slide sebelah ada jawabannya. Oke. Kita lihat di bola. Mencatat 100 kali di halaman buku kalimat di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman menurut Ibu Ola? Oke, lanjut. Ibu
keliling. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Pawin. Murid diminta untuk push up. Ini pas-pas ya? Pas-pas dengan pawin punya. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke, hukuman. Ibu Aslim. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas dari teman yang telah dicoret-coret. Menurut Ibu Aslim itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Simpan jawabannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Itu hukuman atau konsekuensi dari hukuman? Oke, kita lihat. Ibu Asli meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Menurut Ibu Asli ini hukuman atau konsekuensi? Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Oke. Lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Amin. Hukuman. Kita lihat. Konsekuensi juga. Oke. Kita lihat jawabannya. Ya. Ya. Dia yang salah. Ya, Ibu Yayu tadi keliru ya. Ibu Yayu keliru. Harusnya itu konsekuensi. Sudah harus konsekuensinya. Harus tahu. Karena itu adalah karena itu adalah konsekuensinya yang harus dilaksanakan. Oke. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini sudah hukumannya. Karena ini sebentar Pak Ali. Kalau sudah seharian, ini sudah hukuman. Tetapi kalau dia hanya 1 jam pelajaran atau ini boleh jadi dia ini konsekuensi. Iya. Ya, boleh jadi dia konsekuensi. Tapi kalau ini sudah seharian full, ya, ini sudah seharian full, ini namanya tetap sudah jadi hukuman. Oke? Yang paling lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Padahal ini sudah ada penekanan untuk pelajaran PJOK. Berarti memang di antara guru dengan siswa itu ada kesepakatan bahwa kalau yang terlambat kita orang hukum. Kita orang konsekuensinya adalah lari 2 kali. Beda dengan kalimat. Iya, beda dengan yang di atas ya seperti itu. Ya, jadi dengan tindakan guru ini, dengan contoh-contoh ini, insya Allah kita bisa membedakan mana yang merupakan hukuman dan mana yang merupakan konsekuensi. Oke, kita lanjut kepada Ibu. Oke, ini. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Saya berharap kepada Ibu di semester baru ini kita harus melakukan keyakinan kelas ini. Mengapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu Bapak dan Ibu atau peraturan kelas adalah hal-hal yang kita sepakati di dalam kelas. Kalau dulu itu namanya tata tertib, peraturan, ya. Tetapi akan ada yang berbeda antara tata tertib dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Ini, ya. Mengapa keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan kelas dia dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa dan bersifat universal. Sedangkan kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Betul ya? Tiba-tiba sudah tata tertib di kelas. Tiba-tiba tata tertib sudah di kelas. Padahal
Padahal itu kita tidak tahu apakah siswa sepakat dengan itu atau tidak. Itu maksudnya. Jadi kita harus buat keyakinan kelas supaya mereka benar-benar akan melakukan itu, karena kita orang ada sepakati bersama itu. Kita orang diskusikan di dalam kelas. Anak-anak, selama 1 semester ini di kelas kita harus punya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini apa? Adalah berupa keyakinan ataupun hal-hal yang harus kita laksanakan di kelas. Seperti itu. Ya, jadi itulah maksudnya yang membedakan antara keyakinan dengan peraturan diri atau yang biasa kita kenal dengan tata tertib. Betul ya, tiba-tiba tata tertib suatu template. Tidak tahu itu dari mana. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu harus kita diskusikan bersama di kelas bersama dengan anak-anak. Oke? Suka konten? Oke, lanjut Bapak dan Ibu. Ini, apalagi untuk Bapak dan Ibu wali kelas, tolong ini diperhatikan, ya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, Bapak dan Ibu boleh juga orang bikin keyakinan sekolah, ya. Nanti kita orang bikin keyakinan sekolah. Yang biasa dulunya tata tertib sekolah, tiba-tiba soalnya kita tata tertib. Kalau kita libatkan orang tua, ya, kalau kita melibatkan orang tua dalam pembuatan keyakinan sekolah, insya Allah orang tua itu akan ingat, kita akan sepakati bersama di sekolah ini. Jadi akan membantu siswa, akan membantu anaknya untuk jangan sampai jangan sampai keyakinan sekolah yang sudah dibuat ini tidak ditaati. Insya Allah kalau memang kedepannya kalau kita ada sosialisasi bersama Bapak dan Ibu, karena nanti ini kan visi kita juga sudah baru, kita harus sosialisasikan kepada orang tua siswa, dan insya Allah kita akan buat kesepakatan sekolah ini. Mohon maaf, kita akan buat keyakinan sekolah ini bersama orang tua. Tujuannya itu supaya mereka tahu apa-apa saja yang tidak harus dilakukan oleh anak-anak mereka di sekolah. Ya, kayak yang pertama ini, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati atau keyakinan yang akan disepakati. Jadi Bapak dan Ibu, keyakinan itu didapat dari mana? Didapat saat kita orang pertama sekali mau masuk di kelas. Makanya ini tolong Bapak dan Ibu dimanfaatkan momen yang bulan depan ini, tahun ajaran baru. Mari kita buat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kita kumpul mereka di dalam satu kelas. Siswa-siswa tersebut, siswa Bapak dan Ibu yang ada di kelas itu. Kemudian kita melakukan diskusi bersama. Oke, lanjut mencatat semua masukan. Kalau boleh bikin macam saya punya yang kemarin, pakai sticky notes. Kira-kira anak-anak kalian kedepannya apa yang harus kita lakukan di sekolah, di kelas? Nanti orang tulis, kasih dalam contoh kalimat yang akan mereka tulis, baru tempel supaya kegiatan menarik, kemudian difoto. Dan jangan lupa ditandatangani, diakhiri dengan tanda tangan ya. Lanjut, ganti kalimat, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kalimat positif negatif itu bagaimana Bapak dan Ibu? Jangan ada kata jangan dengan dilarang. Jadi di saat keyakinan keras itu sudah tahu, ada yang bilang dilarang buang sampah sembarangan. Jangan itu. Jangan sampai ada kata dilarang itu. Harusnya buanglah sampah pada tempatnya. Gitu. Ya, kalimatnya pokoknya jangan sampai ada kalimat yang negatif kayak jangan atau jangan terlambat. Jangan begitu. Harusnya datang tepat waktu. Nah, gitu. Jadi Bapak dan Ibu, juru bahasa. ya. Jadi Bapak dan Ibu, apalagi wali kelas, ya.
Kita nantinya kita akan mengikuti kesepakatan kelas yang sudah ada. Kita akan sesuaikan dengan kesepakatan kelas selama di rumah. Lanjut, tinjau kembali curahan-curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Kalau ada yang sesama, misalnya, maksudnya Bapak dan kira-kira ke sana. Oh ini sesama, kasih satu itu. Jangan sampai sebanyak sekali baru DP poin itu sama. Jadi Bapak dan Ibu harusnya memilah. Oh ini tidak ibunya sesama, DP maksud. Tujuannya sudah sama dengan di fatwa. Kasih satu itu orang. Jadi menghasilkan satu keyakinan dari beberapa keyakinan yang mungkin hanya kalimatnya saja yang berbeda. Gitu. Lanjut, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun antara 3 atau sampai 7 keyakinan tadi. Itu yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai sebanyak sekali. Sedikit saja. Kemarin saya bikin dengan anak-anak. Kemarin kita dapat 6 keyakinan kelas. Ya, kita dapat 6. Lanjut, meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Bapak dan Ibu harus ada kontrak dengan anak-anak. Bapak dan Ibu wali kelas ya, harus ada kontrak dengan anak-anak. Tanda tangan itu. Kalau perlu kita berikan pajangan, bingkai kurang tahu di kelas. Penandatanganan keyakinan kelas. Baru tahu dari keyakinan kelas bisa lebih. Berarti ini menandakan bahwa mereka setuju. Amin. Komitmen mutu itu ya, itu. Komitmen mutu. Bikin, kasih tahu bikin menjadi hiasan kelas itu. Ya, jadi harus ada tanda tangan, harus ditandatangani oleh seluruh siswa yang mana kita sepakat kalau keyakinan itu akan diterapkan di kelas. Ini keyakinan kelas kita akan didendengai. Kalau kamar dibingkai, bingkai bagus-bagus, ya hiasan menjadi hiasan di kelas. Supaya apa? Bikin motifkan di dinding itu supaya apa? Anak-anak bisa baca setiap hari. Gimana belum bahasaku? Ya udah itu baca itu. Jangan ada bikin. Gitu. Itu yang diharapkan Bapak dan Ibu. Oke? Kita lanjut ya? Lanjut. Nah ini, kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Kenapa dinamakan segitiga? Karena nanti dia akan berbentuk segitiga. Ya, segitiga restitusi itu apa Bapak dan Ibu? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh orang tua atau guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu yang nanti posisi kontrol manajer tadi ya. Jadi seorang yang berada di posisi kontrol manajer diharapkan menerapkan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah dialog. Ada percakapan antara entah itu orang tua atau guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bagaimana menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab? Yaitu tadi minta mereka untuk menyelesaikan apa permasalahan yang sudah mereka buat, sehingga menjadikan mereka pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Oke, ini Bapak dan Ibu, segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu adalah yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Bapak dan Ibu mungkin langsung saja ke contoh ya, contoh video. Kira-kira yang seperti apa yang menstabilkan identitas itu? Kemudian seperti apa yang tindakan yang validasi tindakan yang salah tersebut, dan seperti apa tahap untuk menanyakan keyakinan. Kita langsung saja ke videonya, saya akan putarkan.
Ini ada video saya kemarin bersama dengan anak-anak. Pasti akan marah ya jika ada orang yang tidak melaksanakan. Maka apa yang bisa dilakukan ketika saya tidak mendapati Maria tidak melaksanakan? Karena dan maka semuanya oke. Sekarang kita mau tanya, alasan kenapa apa? Karena kita melakukan tiket adalah kemanusiaan. Kami melakukan tiket sebagai jadi karena mereka melakukan tiket sebenarnya. Padahal kalian harus semakin kita berusaha yang lain juga berusaha sesuai dengan tiketnya masing-masing dan berusaha. Oke, sekarang ibu akan mulai ada yang menjelaskan lagi. Ibu mengatakan kenapa? Karena saya ini tidak sampai melakukan hal yang berbeda. Karena tahu apa itu maksudnya? Maksudnya saya ini tidak sampai melakukan atau kalian sampai berkelahi. Jadi ibu akan mengatakan sekali karena Kemudian harusnya saya lapor ke guru piket atau ketua kelas. Jangan saya langsung mengambil tindakan. Kemudian solusi dari banyak, ibu harusnya saya mengerjakan piketnya yang tepat waktu. Saya mengerjakan piket sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Itu ya, itu solusi dari mereka sendiri. Jadi inilah segitiga restitusi yang nantinya diharapkan akan kita laksanakan di kelas, di sekolah. Jadi Bapak dan Ibu, mari bersama-sama kita belajar. Saya pun masih belajar karena guru penggerak ini saya baru ada beberapa kali kemarin yang ilmu. Jadi saya pun akan butuh waktu untuk belajar menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi intinya orang tidak langsung marah-marah. Itu intinya. Jangan bilang marah-marah. Iya, itu intinya. Jangan jadi seorang yang penghukum. Jadi posisi kontrol yang penghukum, teman dan lain sebagainya itu jangan sampai ada lagi. Harusnya ada di posisi manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Insya Allah. Saya dalam hatinya saya, insya Allah ini nanti bisa diterapkan, bisa belajar menerapkan segitiga restitusi. Karena perlu waktu Bapak dan Ibu bagi saya. Saya pribadi perlu waktu. Ya, kita semua butuh waktu untuk menerapkan segitiga restitusi. Tapi Bapak dan Ibu, Pak Fasil menyampaikan bahwa dia sudah menerapkan segitiga restitusi ini dan ternyata berhasil. Itu yang membuat saya penasaran. Ayo kita terapkan segitiga restitusi ini. Jadi jangan sampai kita melabeli anak itu, so salah dia, berarti dalam labeli lagi dia salah, kita orang hukum dia. Tapi kita harus dengarkan dulu. Kira-kira apa yang penyebab? Dia bikin begitu apa sebenarnya? Ya, oke Bapak dan Ibu.
alhamdulillah kita sudah sampai pada kegiatan penutup Bapak dan Ibu. Saya bisa menyimpulkan untuk kegiatan hari ini yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki nilai-nilai kebajikan yang dapat dicontoh. Ya, Bapak dan Ibu, sebelum kita menginginkan anak-anak itu hal-hal yang baik, hal-hal yang positif ada sama orang, kita orang dulu yang kasih contoh. Ya, kita orang dulu yang harus jadi contoh supaya anak-anak itu tahu bagaimana itu sikap yang tidak terlambat. Orang dulu. Oh iya, gurunya tidak terlambat. Lanjut. Yang dapat dicontoh oleh peserta didik serta mampu merefleksikan diri pada posisi kontrol sebagai manajer. Ini ya, kita diharapkan ada pada posisi kontrol manajer agar bisa menuntun murid mencapai cita-cita setinggi-tingginya, mandiri, berkarakter, merdeka sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ya. Bapak dan Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan dan bisa berbagi. Kalau ada yang ingin bertanya, ya, atau ada hal yang masih tidak dipahami, silakan untuk ditanyakan. Saya buka untuk sesi tanya jawab. Silakan. Silakan, ada yang ingin bertanya? Ada. Oke. Silakan Pak Ali. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai hal positif. Dari pertanyaan saya, apakah untuk budaya positif ini hanya terfokus pada 6 konsep saja atau bisa lebih dari 6 atau bisa kurang dari 6? Oke. Budaya positif, enam langkah-langkah tadi itu Pak Ali hanya merupakan hal-hal yang harus kita lakukan, ya, agar budaya positif itu terlaksana. Bisa jadi kalau ada hal-hal yang lain yang ada dan kita belum terapkan, itu bisa kita terapkan, ya. Ya, bisa kita tambahkan seperti itu. Jadi tidak mengacu hanya pada 6 hal yang tadi itu, tetapi 6 hal yang tadi itu merupakan hal-hal dasar yang harus kita tahu, ya, sehingga kayak tadi 5 posisi 5 kebutuhan dasar, ya, kita harus tahu itu 5 kebutuhan dasar anak-anak. Sebelum kita mau hukum pada orang, kita harus tahu sebenarnya dia ini apa, kebutuhan apa sebenarnya yang dia mau, apa sebenarnya yang dia butuhkan dari kita sebagai guru. Gitu. Jadi pada kalaupun ada hal-hal lain yang bisa kita terapkan agar budaya positif ini terlaksana di sekolah, silakan, ya, silakan kita terapkan. Begitu Bapak. Terima kasih Pak Ali atas pertanyaannya. Bagaimana Pak Ali? Sudah bisa? Oke. Silakan yang lain. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sanggahan atau apa? Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan tutup pemaparan kita, destinasi kita pada hari ini. Tidak ada lagi Bapak dan Ibu, ya? Oke, karena sudah tidak ada lagi, Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya dan terima kasih. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi dapat bersama-sama kita, bukan hanya saja kalian, Bapak dan Ibu, tapi kita semua belajar, ya. Tidak hanya belajar materi apa yang kita sampaikan sama anak-anak, tetapi apa kebutuhannya mereka, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita harusnya menempatkan diri kita, itu harus kita perlu belajar. Saya yang paling saya tekankan adalah tentang keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Bapak dan Ibu, tolong, saya mau ini akan kita terapkan di semester depan, terutama Bapak dan Ibu yang menjadi wali kelas. Apapun prosedur yang sudah saya sampaikan tadi, silakan diterapkan. Kalaupun Bapak dan Ibu masih belum paham, insya Allah nanti silakan bertanya. Saya akan buka kembali tentang pemaparan yang tadi dan silakan nanti kita akan belajar bersama. Kira-kira
keyakinan kelas apa nanti yang harusnya di sekolah kita ini. Begitu juga dengan keyakinan sekolah. Insya Allah nantinya saya akan sarankan kepada Bapak Kep, di saat nanti ada rapat bersama orang tua, kita akan melaksanakan membuat kesepakatan untuk keyakinan sekolah ini. Oke, Bapak dan Ibu, saya harap demikian. Terima kasih atas segala waktunya, terima kasih atas pertanyaan dan perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, lebih semangat ya. Kalau bilang selamat pagi, pagi, kemudian luar biasa. Jadi kayaknya pagi, luar biasa. Oke, selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, tangan dulu. Nah, pada kesempatan ini ada hal yang akan dan harus kita diskusikan bersama. Ya, mungkin ini dulu pernah kita buat, tetapi sekarang kita akan membuatnya lagi supaya dia dalam bentuk yang lain ya. Dalam bentuk yang lain itu maksudnya dia tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah kita buat. Ya, nah apakah itu? Yaitu tentang keyakinan kelas. Ibu, kenapa keyakinan kelas? Dulu kan juga kita sudah pernah membuat peraturan kelas, ya, kalau tidak salah ya, dan mungkin itu masih ada di bukunya kalian. Nah, sekarang kenapa dia berubah menjadi sebuah keyakinan, bukan lagi sebuah peraturan, ya? Jadi kalau dia keyakinan itu berarti kesadaran diri kalian sendiri bahwa apa yang akan kita buat ini merupakan sebuah keyakinan dan benar-benar harus kita lakukan. Itu artinya keyakinan. Ya? Dan mengapa dia berbeda? Dan sama seperti begini. Kalian yakin kan bahwa kita ini agama Islam kan? Kita menjalankan sholat dengan baik, ya. Kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada malaikat, ya. Nah, itulah yang namanya keyakinan. Berarti betul-betul dari dalam diri kita masing-masing. Oke? Jadi ya? Oke. Nah, sekarang kita akan berdiskusi, kita akan sepakati kira-kira apa keyakinan yang akan kita yakini, dan itu akan kita laksanakan setiap hari di kelas bersama teman-teman dan bersama guru dan kepala sekolah. Boleh? Sudah paham? Oke, lanjut. Seperti apa keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu, ingat ya, dia harus memiliki ataupun dia harus dalam bentuk kalimat-kalimat yang positif. Kalimat yang positif itu bagaimana Ibu? Tidak boleh ada kata dilarang. Contoh ya. Dilarang membuang sampah. Bukan berarti kalian tidak boleh pakai itu dilarang. Maksudnya bukan berarti kata dilarang membuang sampah itu yang dilarang, tidak. Tetapi kata dilarangnya itu, ya, itu yang harusnya tidak boleh ada di keyakinan kelas. Dia harus menggunakan kalimat-kalimat positif. Sedangkan kata dilarang atau jangan itu adalah kalimat negatif. Ya, jadi kalau misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, berarti harusnya seperti apa kalau dia tidak ada kata dilarang atau jangan? Misalnya apa? Buang sampah pada tempatnya, misalnya begitu. Jadi tidak boleh ada kata negatif. Jadi apa yang nantinya Ibu akan minta untuk kalian tuliskan sebentar, ingat poin-poin itu. Jangan ada kata-kata negatif. Mengerti? Oke. Kalau sudah mengerti, sekarang
Ibu akan meminta kalian untuk menuliskan kira-kira menurut kalian keyakinan kelas apa yang akan kita sepakati bersama di kelas. Oke? Oke. Sekarang yang laki-laki yang kuning, perempuan yang merah muda. Oke. Ini proses untuk. Oke. Oke. Silakan menulis. Ada pertanyaan? Oke, silakan Ellen. Berapa yang ditulis di sini? Oke, yang ditulis di situ satu saja keyakinan kelasnya. Ya, hanya satu keyakinan kelas. Jangan lupa tulis nama kalian dulu di atas. Tulis nama kalian di atas. Setelah itu apa keyakinan yang akan kita tulis? Yang kalian harapkan. Oke? Oke, silakan Weldy, silakan Kelvin tulis. Jangan tulis di atas dulu. Nanti setelah itu ditempel. Nanti Kevin jangan tulis nama sini. Nanti Kevin jangan tulis namanya, mau tulis nama. Masih jangan lupa. Oke, ingat baik-baik ya. Jangan ada yang menuliskan kata dilarang atau jangan. Jadi sih. Jangan lupa tulis namanya. Oke, kalau ada yang sudah selesai, silakan ditempel. Santri. Oke, kalian sudah tempelkan ada sekitar 7 keyakinan kelas yang sudah kalian tempelkan dan nantinya itu akan kita bahas bersama. Kita akan sepakat atau tidak dengan keyakinan kelas. Oke, boleh? Oke, Ibu bacakan satu persatu ya. Oke, ini dari Weldy Rahman ya. Weldy, keyakinan kelas yang Weldy tulis adalah masuk kelas tepat waktu. Oke? Boleh? Boleh. Yang kedua, Ellen, bersemangat, rajin ke sekolah. Bersemangat dan rajin ke sekolah. Oke? Jadi tidak malas-malasan ke sekolah. Harus bersemangat dan harus rajin belajar. Boleh? Oke, sepakat ya dengan itu ya. Oke, ini Dapandi Pak Kaya. Ini punya Dapandi. Saling menghormati dan menghargai orang lain. Orang lain di situ siapa? Kira-kira. Siapa lagi? Itu ya. Jadi kita harus menghargai orang lain, baik itu guru, teman, kepala sekolah atau siapapun yang ada di sekolah ini. Sepakat? Oke. Good. Lanjut. Ini punya Ramdan. Rajin belajar. Ya. Jadi harus rajin belajar. Jangan malas-malasan. Malas kerja tugas, malas mengerjakan apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Ya. Oke, jadi kita harus rajin belajar. Sepakat? Oke. Good. Oke. Lanjut. Ini ada punya Kelvin Prasetyo. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Ini.
kita harus menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Sepakat? Sepakat. Harus menyapu, menjaga kebersihan kelas, kerapiannya, menyapu sesuai dengan tugasnya masing-masing yang sudah dibagi. Benar ya? Ya. Oke, kita sepakat? Sepakat. Betul. Rian Rahman, ini punya Rian. Ternyata Rian maunya semua yang ada di kelas ini kita harus jujur. Benar ya? Harus bersikap jujur, baik kepada teman atau kepada guru. Katakan apapun itu. Jangan kita berbuat dusta. Ya, jadi kita harus jujur sama teman, kita harus jujur sama kepada guru. Sepakat ya? Karena kenapa kita harus sepakat? Semua ini akan kita lakukan setiap hari ini. Keyakinan kelas kita ini. Oke? Dan yang terakhir adalah ini dari Kasih. Kasih menyampaikan, Ibu, kita harus disiplin. Ya? Berpakaian rapi, pakai sepatu, datang tepat waktu. Benar ya? Boleh? Boleh. Oke, sepakat? Sepakat. Tapi ada di sini satu, ini untuk Weldy, ya. Ini untuk Weldy. Weldy di sini menyampaikan masuk kelas tepat waktu. Atau itu bagaimana dengan disiplin? Sudah sama tidak itu? Sudah masuk tidak disiplin dengan masuk kelas tepat waktu? Masuk. Oke, kita pilih yang mana? Antara masuk kelas tepat waktu atau disiplin? Kita pilih yang mana? Oke, kita pilih yang mana? Disiplin. Kenapa pilih yang disiplin? Oke, kalau disiplin dia luas ya. Sudah masuk di sini, masuk tepat waktu, memakai sepatu, tidak terlambat, di situ ya. Oke, jadi untuk Weldy kita sepakati kita masukkan ke disiplin. Oke, jadi yang tadinya ada ini berapa? Ada 7 ya. Yang tadinya ada 7 langsung kita kerucutkan menjadi 6 karena punya Weldy langsung kita masukkan ke disiplin. Boleh? Boleh. Sepakat? Sepakat. Ibu akan bacakan satu kali lagi supaya nanti sebentar kalian akan menuliskannya di buku. Ya? Oke. Keyakinan kelas kita. Ya, keyakinan kelas kita yang pertama bersemangat dan rajin ke sekolah. Semuanya ulangi 1, 2, 3. Bersemangat dan rajin ke sekolah. Kedua, saling menghormati dan menghargai orang lain. Saling menghormati dan menghargai orang lain. Rajin belajar. Rajin belajar. Menjaga kebersihan dan kerapian. Menjaga kebersihan dan kerapian. Jujur. Jujur. Dan yang terakhir adalah disiplin. Disiplin. Kalian siap? Siap. Melaksanakan keyakinan kelas kita? Siap? Siap. Oke, kalau kalian sudah siap, alhamdulillah untuk hari ini ada 6 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dan itu dari kalian. Ya? Oke? Nanti kedepannya Ibu berharap ini akan kalian aplikasikan, kalian terapkan di kelas supaya ini menjadi keyakinan kelas yang benar-benar kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya. Boleh? Boleh. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Ari Prasetyo. Saya dari Pakaraya. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman. Perkenalkan, nama saya Ramdan Salihi. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat senang. Saya sangat senang saat membuat keyakinan kelas. Saya merasa bersemangat, saya senang. Menurut saya keyakinan kelas itu sangat penting. Keyakinan kelas itu penting. Itu sangat penting. Itu sangat penting. Agar kita bisa disiplin dan teratur. Disiplin dan saling menghormati dan menghargai. Agar kami jujur dan bersemangat ke sekolah. Agar kami disiplin dan rajin belajar. Terima kasih, Bu.